Terima kasih ya Tuhan. Inilah ungkapan isi hati kami dan doa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang menjaga kami sepanjang tahun 2024. Dan doa kami ya Tuhan, biarlah di tahun 2025 ini kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Karena kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ pasti ada kemerdekaan. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, urapi kami semua. Berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan hari-hari ini. Agar hidup kami berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap kita katakan bersama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Minum jamu sambil bernostalgia. Ketemu semua kamu, aku jadi bahagia. Buat yang ikut ibadah juga secara online, saudara bahagia enggak? Beli Toyota Agya, bonusnya buah kedondong. Kalau kamu memang bahagia, like and subscribe dong. Nah, asik banget dah. Memasuki tahun 2025 ini, saya merasa ada satu kelegaan dan semangat yang belum pernah saya alami sebelumnya. Kenapa? Karena saya dan istri saya dengan Esther kami memulai sebuah rumah tangga tanpa visi. Kita nggak ngerti yang namanya visi. Jadi kami itu berjalan membangun rumah tangga seperti ada di dalam hutan yang belum pernah kami lalui. Dan kami nggak punya kompas. Kami seperti orang yang tersesat di dalam hutan dan kami mengalami kebingungan, ketakutan. Dan itu yang terjadi selama bertahun-tahun, konflik yang gak selesai-selesai. Sampai pada suatu hari Tuhan menjamah hidup kami. Dan Tuhan memulihkan kami. Dan di situ kami mulai dimuridkan. Kami diajar bagaimana hidup itu memiliki visi. Betapa pentingnya visi. Dan kami mulai berdoa, saudara. Kami mulai berdoa, kami bergumul, tanya Tuhan tentang visi untuk keluarga kami. Dan puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Dan Tuhan jawab di tahun 2000 visi buat keluarga kami. Dan waktu kami mendapatkan visi itu dan belajar untuk menghidupi visi itu, kami tuh jadi seperti yang tadi ada di dalam hutan yang bingung, tiba-tiba seperti ketemu jalan setapak yang menuju kepada perkampungan itu. Dan itu yang membuat kami jadi semangat gitu. Karena tahu tujuannya, kita akan keluar dari kesulitan ini. Karena ada sesuatu yang jelas, yang terang di depan kami. Nah hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara semua tentang pentingnya sebuah visi. Pentingnya visi yang dari Tuhan. Karena itu tema kita di minggu ini adalah visi yang membuat hidup. Saudara, yang mau kita pelajari di sini adalah visi dari Tuhan yang membuat hidup. Karena Yesus yang adalah Tuhan kita adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi kalau apa yang Yesus berikan, kita terima, kita percaya, segala sesuatunya akan hidup. Semangat kita akan hidup. Ide kita akan hidup. Kreativitas kita akan hidup. Ada kuasa yang menghidupkan. Amin. Nah oleh karena itu saudara, penting sekali untuk kita memiliki visi. Visi adalah gambaran, pandangan tentang masa depan yang ingin kita capai. So kenapa visi itu penting? Karena visi itu mengarahkan strategi dan tujuan. Beberapa waktu terakhir ini
khususnya setelah pandemi, saya bertemu dengan banyak leader termasuk gembala di banyak gereja yang lagi bingung. Mereka bingung membawa umat ini bertumbuh dan berbuah gimana caranya. Mereka bingung. Dan setelah kami ngobrol-ngobrol, ternyata ada di antara mereka yang gerejanya nggak punya visi. Ada juga kelompok dari para leader dan gembala itu yang mereka punya visi, tapi mereka nggak melakukan visi itu. Jadi kalau kita punya visi tapi nggak lakukan, itu seperti kita punya mobil mewah, Lamborghini atau Lambetura. Mobilnya mahal, keren banget. Tapi bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan, cuma ditaruh di garasi. Nggak ada fungsinya. Nah itulah saudara. Visi itu bukan hanya kita dapatkan, tapi juga kita harus hidupi. Saya melihat ada banyak perusahaan, termasuk perusahaan yang sangat terkenal seperti Microsoft. Perusahaan ini sudah 49 tahun. Apa yang membuat perusahaan ini tetap solid dan mempengaruhi banyak kehidupan manusia? Karena mereka punya vision statement, a computer on every desk and in every home. Itu yang membuat mereka begitu berpengaruh. Dan puji Tuhan saudara, di ranah rohani, GBI Jalan Gatot Subroto yang adalah rumah besar kita, di mana kita ada di dalamnya, yang digembalakan oleh pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, bisa bertahan 36 tahun karena Pak Niko sebagai gembala, para wakil gembala, dan all leaders di GBI Jalan Gatot Subroto ini adalah orang-orang yang disiplin dan konsisten menjalankan visi. Ibadah pertama dari GBI Jalan Gatot Subroto tahun 1988, tanggal 4 September, dihadiri sekitar 400 jemaat. 36 tahun kemudian, karena konsisten, disiplin itu, maka jemaat sekarang sudah menjadi 330.000 jiwa. Itulah kekuatan visi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. So penting saudara kita memiliki visi. Dan memang visi itu ada dari manusia, ada visi dari Tuhan. Dua-duanya penting saudara. Karena visi dari manusia tujuannya adalah agar manusia bisa bahagia. Kira-kira begitulah. Manusia hidupnya sejahtera. Tapi hanya berlaku sampai di sini aja. Di bumi saja. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan ingin kita itu sejahtera, kita bahagia di bumi, bahkan sampai kepada kekekalan. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh, saya mau mengingatkan kepada setiap kita. Catat. Jangan lupa mencatat. Kita belajar saudara dari Adam dan Hawa. Kenapa mereka jatuh dalam dosa? Karena Adam dan Hawa tidak mencatat. Makanya waktu setan bisikin, kamu punya catatan, akhirnya kejebak saudara. Tapi kalau dicatat Tuhan bilang A, dicatat. Setan bisikin B. Karena gak mungkin setan ngomong A selaras sama Tuhan, gak pernah mungkin. Setan itu selalu opposite sama Tuhan. Jadi waktu setan bilang B, Monty bilang, enggak A, gue catat, lu bohong lu. Nah kalau nggak catat, nanti jatuh. Bilang sama kanan kirinya, ingat Adam dan Hawa. Nah saudara, bicara mengenai kekekalan, Tuhan menjanjikan rumah Bapa atau surga. Saudara nanti bisa baca di dalam Yohanes pasal 14. Dan yang kedua yang Tuhan janjikan apa? Yerusalem baru.
Di mana kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ini yang Tuhan janjikan, saudara. Tuhan gak pernah merencanakan membuat neraka untuk manusia ciptaannya. Yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, gak pernah. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya. Cuma persoalannya setan gak mau sendirian. Setan mau berusaha menarik sebanyak-banyaknya manusia ciptaan Tuhan untuk bersama-sama dengan dia di neraka. So, kita belajar hari ini bahwa dari awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menuntun manusia itu dengan visi dari Tuhan. Salah satu contohnya Yesaya. Yesaya seorang nabi yang begitu tajam penglihatannya. Mata rohaninya begitu tajam. Yesaya mendapatkan visi supernatural dari Tuhan. Melalui perjumpaannya dengan Tuhan, Tuhan berkata, Yesaya berkata, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Lalu Yesaya mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Saudara, Yesaya yang hatinya melekat dengan Tuhan, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia gak pakai tawar-tawar lagi. Langsung bilang, ini aku, utuslah aku. Jadi Yesaya gak perlu tahu Tuhan apa job description-nya Tuhan. Dia gak tanya dulu tentang besarnya remunerasi atau jenis fasilitas yang akan saya dapatkan apa Tuhan. Enggak. Orang yang dapat visi dari Tuhan itu mantap. Gak pakai tawar-tawar lagi. Yesaya gak takut gagal dalam pelayanan karena dia tahu Tuhan yang kasih visi. Kalau Tuhan yang kasih visi, Tuhan yang akan memampukannya. Walaupun gak ada lagi stabilitas politik setelah Raja Uzia mati, Yesaya gak takut karena dia sudah melihat Raja di atas segala raja. Itu sebabnya penting saudara untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami pengenalan akan Tuhan, go deeper dengan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam 3 minggu ini kita akan belajar visi, values, dan misi. Visi adalah pandangan ke depan, tujuan yang mau kita capai. Values, inilah yang membuat kita bisa bertumbuh dan berkembang. Values akan menciptakan masa depan yang ingin kita alami. Kehidupan saudara 5 tahun, 10 tahun ke depan akan seperti apa? Tergantung nilai-nilai apa yang saudara hidupi mulai hari ini. Misi adalah cara, proses, tahapan-tahapan untuk mencapai visi. Seperti kita mau naik kereta api, mau ke Bandung. Visi kita ke Bandung. Tapi untuk kita bisa sampai ke Bandung, kita mau naik kereta api dan pastikan kereta apinya itu aman. Gerbongnya oke, nyaman. Kalau kita mau tidur pun enak. Nah, gerbong itu bicara mengenai values-nya. Tapi value gak akan menjadi apa-apa kalau diam di tempat. Gerbongnya gak akan sampai ke Bandung kalau tidak bergerak. Perlu ada rel kereta api. Dan kereta itu digerakkan untuk sampai tujuan. Misi itu adalah rel kereta apinya. Nah, kalau ada visi, ada value, ada misi, maka ini yang membuat kita bisa berhasil. Tuhan tidak pernah merancangkan kita gagal. Tapi Tuhan menginginkan dan membantu kita untuk berhasil. Yang mengerti katakan heeh. Oleh karena itu landasan firman Tuhan kita pada hari ini adalah Amsal 29 ayat 18 versi King James Version. Dikatakan where there is no vision the people perish. But he that keepeth the law happy is he.
Dalam terjemahan TSI dikatakan tanpa petunjuk dari Allah, tanpa visi dari Allah, kacaulah suatu bangsa. Sungguh diberkati Allah setiap orang yang menaati hukumnya. Saudara, hidup tanpa visi itu ibarat kita berlayar tanpa tujuan. Walaupun kita naik kapal laut atau kapal pesiar yang wah canggih teknologinya, tapi kalau nggak ada tujuan, kita cuma muter-muter di laut. Dan kalau kita muter-muter tanpa tujuan, yang untung siapa saudara? Pastinya bukan penumpang yang untung adalah penjual kapal. Sementara kita di tengah laut pusing. Pastor Doni, kita mau kemana nih? Gak tahu juga kita kemana ya. Pastor Andi, kita kemana? Gak tahu, gue juga bingung kemana kita. Muter-muter aja gitu. Nah itu sebabnya saudara, Tuhan gak salah mengatakan, where there is no vision, the people perish. Gereja yang tidak bervisi, artinya tidak punya visi atau punya visi tapi tidak menghidupinya. Maka gereja itu gak ada kemajuan pelayanannya. Gak ada, hanya berteori aja. Akibatnya apa? Para pengerja bahkan gembalanya bisa kena mental saudara. Boring, pelayanan jadi membosankan. Bisa jadi jenuh, stres. Bahkan hamba-hamba Tuhan bisa jadi depresi. Gereja yang tidak bervisi akhirnya suka berebut sumber daya. Berebut jemaat dari gereja lain. Berebut pengerja dari gereja lain. Karena gak bervisi. Karena itu penting saudara, untuk kita memahami bahwa kita ada di rumah ini, Grow Community Church adalah komunitas yang sadar bahwa kita adalah umat tebusannya Tuhan. Rumah ini, Grow Community Church ini adalah komunitas yang sadar bahwa komunitas ini, gereja ini miliknya Tuhan. Itu sebabnya kita mau selaras dengan Tuhan. Kita mau serius dengan Tuhan. Untuk gereja ini menjadi gereja. Komunitas ini menjadi komunitas yang sehat dan kuat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena itu saudara, lewat doa bersama-sama dalam keunitian, Tuhan berikan visi buat Grow Community Church ini adalah mempersiapkan umat yang layak baginya. Umat yang layak bagi Tuhan. Bukan umat yang layak untuk menyenangkan manusia. Atau umat yang layak bagi setan, bukan. Umat yang layak baginya. Firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 17. Ini yang Tuhan berikan. Dikatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi siapa? Baginya. Jadi saudara, kita bersyukur kita mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk mengerjakan a huge project. Project yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah oleh karena itu saudara, untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, berarti kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan penuh Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau ada umat yang layak bagi Tuhan, berarti ada umat yang tidak layak bagi Tuhan. Seperti apa Pastor umat yang layak bagi Tuhan? Umat yang layak bagi Tuhan adalah umat yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Umat yang layak bagi Tuhan adalah umat yang memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Umat yang layak bagi Tuhan adalah umat yang attitude-nya sama seperti Kristus. Umat yang layak bagi Tuhan adalah yang karakternya sama seperti Kristus. Bukankah itu satu hal yang luar biasa? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang layak. Sedangkan yang tidak layak bagi Tuhan adalah yang hidupnya tidak sama dengan Kristus. Cuman ngikutin pelayanannya Yesus aja. Tapi karakternya, attitude-nya, pikirannya nggak sama.
Makanya Tuhan gak suka. Satu hari Tuhan bilang begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Yesus pelayanannya bernubuat enggak? Bernubuat. Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Pelayanan Yesus mengusir setan enggak? Bukankah aku mengadakan banyak mujizat demi namamu? Yesus mengadakan banyak mujizat enggak? Ya. Mereka ini lakukan. Tapi Tuhan bilang apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Ini nih, attitude-nya Yesus terus terang. Gak ngumpet-ngumpet, gak ngomong di belakang, tapi terus terang. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Itu Yesus. Nah, Yesus bilang, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Bukannya Yesus gak tahu. Yesus tahu. Yesus maha tahu. Karena Yesus itu Tuhan. Jadi percaya aja sama Tuhan. Karena dia udah lama jadi Tuhan. Sementara kita kan baru mungkin jadi orang Kristen. Pelayanan juga baru setahun 2 tahun. Tapi ada berapa banyak yang baru pelayanan 1-2 tahun. Kelakuannya lebih daripada Tuhan. Menyamakan Tuhan. Karena penghakiman itu haknya Tuhan. Tapi dia bisa menghakimi. Saudara, Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya gini, Tuhan tidak menikmati kehidupan kamu. Makanya Tuhan katakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ternyata umat yang tidak layak bagi Tuhan adalah orang-orang yang suka berbuat jahat. Nah balik lagi saudara, umat yang layak bagi Tuhan. Untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan memang tidak bisa terjadi secara instan. Kita perlu mengerti, memahami dengan baik bahwa untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan, mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, itu perlu proses. Oke, prosesnya panjang atau pendek? Panjang. Berapa panjang? Seumur hidup. Siap untuk diproses seumur hidup? Mau diproses seumur hidup? Makin kurang. Saya tanya lagi. Siap diproses? Seumur hidup? Siapa yang mau? Me Lord. Yang mau diproses seumur hidup katakan sama-sama me Lord. Me Lord. Seumur hidup guys. Proses yang panjang dan Tuhan ngerti itu. Karena itu Tuhan menyampaikan firman-Nya dari Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6. Tuhan tahu ada proses panjang. Tuhan tahu keterbatasan manusia. Dan Tuhan berkata, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini kabar baiknya. Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Dia tahu masa lalu, dia menguasai masa lalu, dia tahu masa kini, dia menguasai masa kini, dia tahu masa yang akan datang dan dia menguasai masa yang akan datang. Artinya dia tidak di dalam waktu, tapi waktu ada di dalam dia. Jadi saudara, Tuhan bilang, aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. So one prophetic word buat kita hari ini, haus. Kita gali kedalamannya dari haus ini dan kita akan melihat bagaimana Tuhan dahsyat memakai kita semua lewat hidup kita, umat yang layak bagi Tuhan. Itu pasti terjadi. Nah, bagaimana caranya saudara untuk tercipta rasa haus ini? Yang pertama, habiskan. Katakan sama-sama habiskan. Saudara kalau botol ini penuh, nggak ada isi, tetap penuh dengan air, nggak berkurang airnya, apa yang mau diisi? Orang yang haus akan menghabiskan air yang ada di dalam botol ini, dan Tuhan berjanji orang yang haus nanti akan diisi lagi. Diisi lagi. Nah karena itu saudara, penting buat kita memiliki rasa haus ini, buktinya apa?
kita menghabiskan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Supaya Tuhan bisa isi lagi. Jadi jangan sayang-sayang sama visi, jangan sayang-sayang sama firman Tuhan. Kalau disayang-sayang visi itu simpen aja deh, gak usah dipakai. Ya gak habis-habis. Firman Tuhan disimpan aja deh, gak usah dipakai. Akhirnya gak habis-habis. Apa yang mau diisi lagi? Saudara, Tuhan ingatkan di sini. Di dalam Yohanes 4 ayat 13-14 versi BMK. Orang yang minum air ini akan haus lagi. Ini adalah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di dekat sumur. Sumur yang ada di bumi ini. Ini bicara mengenai gambaran dunia. Tuhan bilang, kalau kamu minum air dari tempat ini, minum air yang seperti ini, kamu akan haus lagi. Artinya kalau kamu mencari kepuasan, mencari penghiburan dari dunia, dari manusia, kamu akan haus lagi. Tetapi orang yang minum air yang akan kuberikan tidak akan haus lagi selama-lamanya. Gak akan haus lagi. Karena yang memberikan kepada kita, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah Allah yang hidup. Alfa dan Omega. Jadi gak akan bisa haus lagi kata Tuhan. Sebab air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang akan memancar keluar. Segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan karena kita percaya pasti akan memancar keluar. Orang yang menerima sesuatu dari Tuhan, yang percaya sama Tuhan, tidak sibuk dengan urusannya sendiri, tidak mementingkan dirinya sendiri, pasti dia akan menjadi berkat keluar. Menjadi mata air di dalam dirinya yang memancar keluar dan memberikan kepadanya hidup sejati dan kekal. Kalau visi yang dari manusia tadi hanya sampai di bumi. Tapi visi dari Tuhan membawa kita untuk berhasil, sejahtera, bahagia di bumi sampai kepada kekekalan. Dan itu hanya kita bisa dapatkan di dalam Yesus. Nah, oleh karena itu, habiskan. Apa yang dihabiskan? Sediakan waktu bersama Tuhan setiap hari dan habiskan waktu itu. Artinya apa? Jangan mau terganggu dengan hal-hal yang lain yang mengganggu fokus kita, yang mengganggu waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Habiskan. Jangan sia-siakan. Habiskan. Habiskan waktu untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, habiskan. Karena itu saudara, jangan tunggu waktu untuk saat teduh, tapi buat waktu untuk saat teduh. Buat waktu, habiskan. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan memenuhi, melimpahi kita. Disitulah kita akan merasakan rasa haus dan lapar akan kebenaran. Dan janji Tuhan akan puaskan. Tapi Tuhan ingatkan hati-hati. Salah satu tantangan menjalankan visi adalah ketidakpercayaan. Begitu kita meragukan ada ketidakpercayaan. Iblis bisa mendompleng. Memang iblis gak bisa tahu hati kita, pikiran kita gak tahu. Dia cuma bisa nebak-nebak aja. Makanya Petrus bilang iblis itu seperti singa mengaum-ngaum. Dites doang. Kirim orang untuk bikin kita emosi. Kirim orang untuk bikin kita takut. Nah, iblis nunggu nih apa yang keluar dari mulutnya. Karena apa yang keluar dari mulut bersumber dari hati. Kalau hatinya penuh dengan kebenaran, maka yang keluar adalah kebenaran. Tapi kalau hatinya penuh dengan kekosongan, sampah-sampah, yang keluar sampah. Tuhan ingatkan ini. Tuhan ingatkan iblis bisa mendompleng rasa kecewamu, rasa dukamu, rasa marah kamu. Tuhan ingatkan hati-hati terhadap guru palsu dan nabi palsu yang dipakai sama setan untuk mematikan visi yang Tuhan berikan kepadamu. Iblis tidak pernah berubah caranya, dia mencuri, membunuh dan membinasakan.
Karena itu jaga hati dan habiskan waktu yang ada bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, sediakan waktu bersama dengan saudara seiman. Sediakan waktu untuk kita berkomunitas dengan saudara seiman. Cool secara intentionally. Dengan sengaja. Bukannya, sorry ya bro kalau sempat ya gue ikut cool. Sorry ya gue lagi sibuk nih kalau sempat. Sorry ya, banyak sorry-sorrynya. Tapi Tuhan ingatkan, lakukan secara intentionally. Karena apa saudara? Kerepotan kita itu menunjukkan siapa tamu yang akan datang ke acara kita. Dilihat dari kerepotannya. Kalau yang datang Pak RT, repotnya kita beda. Kalau yang datang jenderal, polisi. Kalau yang datang Kapolri, kerepotan kita beda. Kalau yang datang presiden. Yesus akan segera datang kembali. Dan Yesus adalah pencipta alam semesta ini. Kerepotan kita menunjukkan siapa tamu yang akan datang itu. Nah oleh karena itu saudara, persiapkan waktu ini bersama-sama dengan saudara seiman. Kumpul. Obrolin visi itu. Visi itu kalau diobrolin saudara itu dahsyat. Jadi kalau di cool saudara, obrolin visi. Omongin visi, jangan omongin orang. Bukannya ngegosipin orang. Ngegibahin orang, omongin visi. Karena gini saudara, saya diingatkan. Murid Yesus aja yang 2 orang itu di antara murid yang lain. Pada waktu mereka jalan ke Emmaus dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah. Tuhan hadir loh. Apalagi kalau kita dengan antusias, katakan sama-sama antusias. Kita ngobrolin visi. Saya yakin Tuhan hadir dan Tuhan hadir tidak dengan tangan hampa. Tapi ada hikmat, ada kreativitas, ada kuasa, ada urapan baru. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Dan inilah yang dilakukan oleh gembala sidang kita, Pastor Niko Nyoto Raharjo. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun, setiap sebulan sekali, Sabtu pertama tiap bulan. Seluruh pemimpin, pengerja, gereja, GBI Jalan Gatot Subroto ini kumpul dalam menara doa pelayan jemaat untuk apa? Mempertajam visi. Didoakan. Perhatikan tuntunan. Dan itulah buahnya. Jemaatnya bertumbuh dan berkembang. Karena makan buah-buahan harus pakai perasaan. Hanya sama Tuhan rasa haus akan dipuaskan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saudara mau sukses? Ada satu rumusan nih kalau mau sukses. Ada hasrat. Siapa yang masih punya hasrat di GC? Me Lord gitu ya. Oke. Ada hasrat, ada visi, ditambah aksi sama dengan sukses. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu yang kedua, untuk menciptakan rasa haus dan Tuhan akan puaskan, ada usaha. Usahakan. Artinya ada aksi secara intensional. 2 Timotius 2 ayat 15 versi TSI mengatakan, berusahalah sungguh-sungguh supaya Allah mengakuimu sebagai hamba yang pantas bekerja baginya. Sehingga kamu tidak akan merasa malu sebab kamu selalu mengajarkan kebenaran Allah dengan tepat. Mengajarkan kebenaran Allah dengan tepat. Jangan bikin kebenaran sendiri, apalagi pembenaran. Tapi kebenaran Allah dengan tepat. Nah waktu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan intentional, maka kita akan menuai buah yang berkenan bagi Tuhan. Kita akan menuai berkat yang Tuhan sediakan. Karena berkat Tuhanlah yang menjadi kaya. Susah payah gak akan menambahi. Karena itu saudaraku, perhatikan perangkap yang membuat visi dari Tuhan itu mati. Yang membuat visi itu terabaikan. Yang membuat visi itu kita tinggalkan. Yaitu pergaulan yang buruk. Perhatikan dengan siapa kita bergaul.
Kita boleh kenal sama semua orang, tapi untuk bergaul kita harus selektif. Tuhan memberikan nasihat, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayo usahakan bergaul dengan orang-orang yang punya visi. Bukan orang yang cuman basa-basi. Usahakan bergaul dengan orang-orang yang menghidupi visi. Bukan yang bikin kita frustasi. Bergaul, berusaha untuk bertemu dengan orang-orang yang mempertajam visi dan menginspirasi. Bukan yang membuat kita terintimidasi. Yang setuju katakan amin. Makan pepaya, makan buah-buahan. Badan jadi sehat dan kuat. 2025, percaya aja sama Tuhan. Hidup kita pasti kuat dan banyak berkat. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. So, dua hal ini untuk kita tercipta rasa haus dan Tuhan akan puaskan. Habiskan. Dan yang kedua, usahakan. Visi yang membuat hidup karena kita miliki rasa haus itu. Yuk sama-sama kita katakan, kalau tangan kanan saya angkat bilang habiskan. Kalau tangan kiri saya angkat bilang usahakan. Setuju? Kita coba ya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. So, kita rekap. Kita hidup harus mempunyai visi. Karena ada tertulis, where there is no vision, the people perish. Dan visi dari Grow Community Church ini adalah mempersiapkan umat yang layak baginya. Minggu depan Pastor Andi akan membagikan tentang values. 2 minggu lagi Pastor Doni akan membagikan tentang misi. So make sure, jangan absen. Antusias. Dan bulan ini pasti kita akan mengalami banyak pencerahan dari Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Saudara percaya dengan lirik lagu yang kita nyanyikan sama-sama? Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan akan lakukan bagian Tuhan dan Tuhan minta kita lakukan bagian kita. Memang hidup di dalam visi yang dari Tuhan selalu ada pergumulan, ada tantangan, ada tentangan. Tetapi miliki haus, rasa haus itu. Janji Tuhan, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kalau mengikuti keinginan daging manusia, saya bisa nggak tahan. Saya bisa dikuasai oleh kekecewaan. Karena waktu saya ikut Tuhan, justru saya disingkirkan dari keluarga. 15 tahun lebih disingkirkan dari keluarga, dicoret jadi ahli waris. Saya punya banyak alasan untuk membenci keluarga saya. Saya punya banyak alasan untuk kecewa sama orang tua saya. Tapi itulah tadi, waktu Tuhan kasih visi. Dan kami berada di gereja ini dengan visi mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Di gereja inilah banyak pemulihan terjadi. Tadi pagi adik saya yang termasuk juga pada awal-awalnya menolak kami. Ada mama saya
yang pada awalnya juga menolak. Tapi tadi pagi, my sister and my mom datang ibadah di ibadah yang pertama. Kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang akan memenuhi. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang berikan kita kemampuan. Katakan sama-sama. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kamu angkat tanganmu, angkat suaramu. Ku serahkan hidup. Kamu angkat tanganmu, angkat suaramu. Akui Dia. Aku